came across suatu perusahaan yang namanya VinFast. VinFast Auto Limited, Vietnam-based multinational automotive company, producing EV, ya, electric cars, electric scooters, dan ini di Vietnam, ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat awam, ya. Tapi saya pengen jawabannya itu, kalau memang bisa itu bagaimana caranya? Kalau memang belum itu apa yang harus dibenahi terlebih dahulu? Bisa tidak Indonesia memiliki mobil karya anak bangsa, mobil listrik karya anak bangsa seperti yang Vietnam sudah lakukan? Pak Fadil silahkan. Ya saya kira kalau kita lihat ekosistem industri kita ya, termasuk dalam hal ini industri otomotif kita, sekarang ini mungkin kita bisa ya, dan ada peluang untuk membuat industri otomotif karya anak bangsa sendiri itu bisa. Pesawat aja kita udah bisa kan waktu itu kan. Jadi kita bisa. Nah, masalahnya itu adalah sampai sejauh mana saya kira komitmen dari pada pemerintah ya untuk mengembangkan itu secara serius ya, dan juga tentunya dalam membangun industri itu. Biasanya kan terkait dengan membangun industri itu ada berbagai dimensi yang harus aspek gitu kan, masalah pembiayaannya ya kan, masalah R&D-nya gitu kan, dan seterusnya gitu, dan banyak sekali itu. Nah ini yang saya kira harus kita harus kita ciptakan seperti itu. Jadi misalnya ya dulu kan Pak Jokowi ya itu berhasil meningkatkan ini itu kan karena dia bisa menjual SMK gitu, walaupun sekarang kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Nah menurut saya itu model seperti itu mungkin tidak bisa lagi dilakukan. Kan? Harus ada saya kira suatu komitmen pemerintah yang jelas, dan kemudian juga dukungan dari dunia usaha sendiri gitu ya, secara kolaboratif gitu. Jadi model misalnya dulu pengembangan industri pesawat terbang ya waktu zaman Pak Habibie ya, yang berjalan secara terencana gitu kan, kemudian tahap demi tahap sampai kemudian dia berhasil gitu kan, membuat pesawat N250 itu seperti itu. Dan itu diperlukan waktu yang cukup lama gitu kan. Jadi tidak juga ini tidak harus instan yang hal-hal seperti itu. Memang seperti itu. Konsistensi saya kira. Walaupun yang menurut Anda juga tetap possible ya dalam hal ini, tapi ada banyak PR. Pak Edi, karena tadi Pak Edi bilang mengenai harganya mahal gitu Pak. Nah maksud saya kenapa saya mention mengenai VinFast ini, dengan memproduksi EV sendiri apakah ini bisa menjadi solusi? Kalau mungkin ini apa PR-nya Pak? Mungkin singkat saja silakan. Pertama PR-nya satu, bagaimana kita bisa mengadopsi teknologinya. Mengadopsi teknologi itu menurut saya tidak perlu kita lakukan dengan menciptakan teknologi sendiri. You don't have to reinvent the wheel gitu ya. Kita bisa mengadopsi teknologi bekerja sama misalnya dengan VinFast atau dengan negara-negara lain yang sudah kita lakukan saat ini gitu. Itu untuk mempercepat pengembangan EV di dalam negeri. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa memiliki industri itu. Nah sekarang kita sudah berpikir leadership yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini sudah menunjukkan bahwa kita mampu mengembangkan industri baterai. Setelah itu penerus Pak Jokowi yang mudah-mudahan nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran itu nanti mengembangkan industri baterai lebih ke hilirnya menjadi kemudian industri EV. Mengadopsi teknologi yang sudah ada saya kira. Tetapi kita harus juga hati-hati jangan sampai kita mengadopsi sebuah teknologi yang memang harus dipergunakan hanya di Indonesia, tidak bisa di luar negeri. Jangan sampai kita misalkan begini, kita menciptakan sebuah mobil seperti Proton pada saat itu, yang ternyata hanya laku di Malaysia. Begitu diekspor di luar negeri itu tidak laku. Jadi itu notes-nya ya Pak? Ya itu satu. Tetapi jangan salah juga, Indonesia pasarnya besar sekali. Gitu ya, pasar besar SMK sekali. ini gimana ya Pak dalam hal ini? Kenapa itu? Iya SMK. SMA yang saya bisa jawab adalah hari ini masih belum ke EV. Jadi kita bicara EV yang lain dulu. Tetapi intinya begini,
saya melihat bahwa potensi market di Indonesia itu sangat besar. Oke. Dan EV kalau kita bisa kembangkan di Indonesia dengan harga yang memang terjangkau untuk masyarakat Indonesia, saya kira peminatnya juga akan besar. Yang penting apa? Perlu ada politik afirmasi, affirmative policy dari pemerintah agar kita bisa mengembangkan pabrik baterai, bisa mengembangkan EV, dan itu EV dalam buatan dalam negeri dalam bentuk industri yang dikembangkan. Karena industri hilirisasi adalah topik yang selama ini digaung-gaungkan selalu oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Afirmatif politisi dan juga political will dalam hal ini, kembali lagi dalam hal itu. Silakan Pak Heru mengenai mobil listrik karya anak bangsa, harapan kita. Iya, kalau ditanya apakah bisa, saya 1000% yakin bisa kita ya. Nah, kembali ke tadi ya, kalau Mas menggeser ke atau mengkonvert ke EV itu bukan sekedar mengkonversi secara fisik dan teknis gitu ya. Tapi di sana dibutuhkan perubahan perception, perubahan kultur, kemudian kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, di sana saya katakan tadi perlu gerakan, dan gerakan ini ditentukan oleh leadership. Dan saya yakin ya, komitmen Mas Ganjar dan Pak Mahfud terhadap sustainability dan juga terhadap kerakyatan dan ekonomi rakyat, dia akan memimpin gerakan perubahan dari motor combustion engine ini ke EV. Dan saya percaya juga dia akan mulai dari kendaraan roda 2 motor. Kenapa? Tadi saya katakan motor itu yang listrik itu hanya 400 komponen. Jadi untuk dia buat itu pasti bisa. Ya, kita buat sendiri pasti bisa. Nah, sekarang yang paling mudah tadi ngomong SMK ya. Saya yakin Mas Ganjar akan menggerakkan SMK melakukan sedikit pelatihan kepada kurikulum SMK masuk ke EV dan mulai mempelajari bagaimana mengkonversi ya motor-motor combustion yang ada yang tua-tua itu di-convert ke sana. Dengan sedikit perubahan di dalam kurikulum atau tambahan terhadap kurikulum di sejumlah SMK itu akan gerakan nasional untuk mengkonversi motor-motor listrik tua motor-motor tua itu ke dalam motor listrik yang baru. Ini buat menggambarkan begitu mudahnya nih. Ya, ini kan gayanya tabung tangki itu diganti dengan baterai nanti, ya kan? Kemudian motornya dilepas, kemudian diganti dengan elektrik motor. Sesederhana itu gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan oleh SMK kita. Ini jadi ekonomi rakyat yang menggelora di Indonesia. Jadi start dari situ ya Pak, dari Pak Ganjar.